Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin salamatin summa ba'da hadrat Syekh Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi summa ila Sayyid Syurha summa ila hadrat al-walid al-hamd Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal sifat apa ini? Ilmu dah. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bisyai'. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat hayat. Al-hayatu sifatun tusahihu biman qamat bihi ayatasifa bil idrak. Hayat itu sifat yang enggak punya ta'alluq, enggak punya kerja, artinya enggak punya tuntutan apapun di antara sifat-sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ada berapa? 7. Di antara 7 sifat itu satu sifat enggak punya ta'alluq atau enggak punya sebuah tuntutan, enggak punya kerja. Tapi sifat hayat itu adalah sifat yang membenarkan zat yang mempunyai sifat dengan sifat idrok. Sifat yang menjadi syarat adanya sifat-sifat idrok gitu. Kalau akan ada sifat idrok pada sebuah zat, maka syaratnya sifat idrok itu harus ada sifat hayat.
Kalau nggak ada sifat hayat, maka nggak akan bisa ada sifat idrok. Sifat idrok itu apa? Hah? Sifat yang punya ta'aluk gitu loh. Sifat yang punya ta'aluk. Nggak mungkin sifat yang punya ta'aluk itu ada pada sebuah zat kecuali zat itu pasti hidup gitu. Contohnya apa? Melihat. Nggak bisa zat itu melihat tanpa zat itu harus punya sifat hidup gitu. Nggak bisa zat itu mendengar, punya sifat mendengar kecuali zat itu punya sifat hidup. Begitu pula apa? Ilmu. Nggak mungkin ada suatu zat punya sifat ilmu kecuali zat itu punya sifat hidup. Jadi digambarkan hidup itu adalah asifatun tusahihu liman qamat bihi ayata sifa bil idrok. Menjadi sah adanya sifat idrok apabila adanya sifat hayat atau hidup. Wa makna kauniha la tata'allaqu bi syai' annaha la taqtadi amrun zaidan 'alal qiyami bi mahalliha. Makna hayat tidak berhubungan dengan sesuatu adalah tidak menuntut kelaziman pada perkara lain selain berada pada posisinya. Artinya hayat itu ya hanya apa? Qaimun bidzat saja udah. Sifat yang keberadaannya hanya qaimun bidzat. Nggak ada tuntutan lain atau aktivitas lain dari adanya sifat hayat. Kalau orang kerja emang, ente hidup ini kerjanya apa? Orang hidup kok nggak ada kerjaannya? Emang hidup itu nggak ada kerjaannya, kan repot. Nganggur. Maknanya bukan hidupnya yang ditanya kerjanya, gitu loh. Kamu itu punya sifat hidup. Mestinya dengan adanya hidup akan muncul sifat-sifat yang punya aktivitas gitu loh. Wong punya sifat hidup kok sifat yang beraktivitas nggak digunain gitu maksudnya gitu loh. Sayang banget hidupnya gitu maksudnya dong. Hah? Hidup nggak ada gunanya. Jadi bukan hidupnya yang punya aktivitas, bukan. Tapi dengan adanya sifat hidup seharusnya ente jadi punya aktivitas. Artinya punya sifat-sifat yang sifat itu bisa beraktivitas gitu loh. Kayak apa? Ya punya kerjaan, punya apa? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Itu mensyaratkan dia harus punya sifat hidup. Sama aja kayak ente punya HP, HP-nya hidup, tapi WA nggak pernah, terima telepon nggak pernah, SMS nggak pernah, nonton YouTube. Lu ngapain punya HP? Lu matiin aja HP-nya kalau begitu. Lu punya HP tapi nggak ada aktivitas, lah ngapain? Udah gitu HP-nya dihidupin lagi, lah ngapain gitu loh? Mendingan matiin aja. Artinya sama-sama hidup tapi nggak punya aktivitas gitu loh. Maksudnya kalau HP itu hidup ya dimanfaatkan biar dia punya aktivitas gitu loh. Entah buat
buat taklim, lihat YouTube, entah buat WA kawannya nanya jadwal taklim, entah buat namanya ada aktivitasnya tuh gitu loh. Ini orang hidup makan tidur, itu kan kerja mak, kuampleng gitu. Artinya kalau cuman hidup itu makan tidur, lu bedanya apa sama kucing gitu maksudnya. Bedanya apa sama kambing, makan tidur gitu. Orang nggak jangan begitu dong kerjanya dong. Ke masjid kek, ngaji kek, keluar kek, gaul sama kawannya, gitu maksudnya begitu kan. Wasifatu al-muta'alliqatu hiyallati taqtadi amrun zaidan ala dzat. Adapun sifat yang mempunyai ta'alluq, arti sifat yang berhubungan dengan perkara lain selain zat, itu adalah allati sifat itu apa? Taktadi sifat itu mendatangkan amrun zaid ala dzalika, mendatangkan perkara lain selain tuntutannya kepada si zat. Ala taro, sebagai kamu melihat, anal ilma ba'da qiyamihi bimahallihi yatlubu amrun yu'lamu bihi. Contohnya kamu lihat sifat ilmu. Setelah seseorang itu pada dirinya ada sifat ilmu, pasti orang itu akan dituntut untuk mengetahui sesuatu. Gitu. Ya, ilmu itu punya aktivitas. Si Zaid itu berilmu loh, alim loh. Tanya tahu apa gitu. Kalau Zaid ilmu alim tapi nggak tahu, kan bingung loh. Ini zat ini alim apa? Kalau ada yang alim tapi nggak punya pengetahuan apa-apa, ada nggak? Alim tapi nggak punya pengetahuan, ada? Ada. Namanya si alim. Emang namanya alim, tapi gobloknya minta ampun. Itu biar goblok tetap alim gitu loh. Ini bodoh juga alim, alim juga bodoh kan repot. Kalau alim itu jadi sifat, maka pasti punya sesuatu yang diketahui gitu loh, punya sesuatu yang diidrok, ada yang ditemu oleh akalnya gitu loh, ada yang ditemu oleh mahsusatnya. Karena untuk dapat ilmu itu alatnya dari mana? Alatnya dari panca indera. Panca indera itu menginput data. Kalau bang itu memasukkan data, lah akal yang mengolah data itu gitu loh. Proses, oh ini wajib, oh ini mustahil, oh ini jaiz, diproses sama akal gitu loh. Karena kalau kamu mau membayangkan sesuatu, mau menemukan apapun di pikiran kamu, dasarnya pasti sesuatu itu pernah kamu idrok dulu oleh mata, diidrok oleh telinga gitu loh. Makanya orang seringkali kita ini disuruh mentanzihkan Allah, mensucikan Allah dari perkara yang nggak layak bagi Allah. Kenapa? Karena yang terinput dari data kita, manusia itu ya harus bertempat, harus
diam. Itu makhluk itu ya begitu gitu loh. Harus kalau enggak melahirkan ya dilahirkan. Itu yang terinput dari datanya manusia begitu. Masa sih ada manusia tapi dilahirkan enggak, melahirkan enggak ada? Ya enggak ada manusia rata-rata kalau enggak dilahirkan ya melahirkan. Lah, yang begitu input data yang begitu itu mau disuruh Allah disucikan dari apa yang ada dalam pikiran kamu gitu loh. Jangan sampai itu kamu samaratakan hingga kepada Allah pun demikian. Karena kita nggak akan bisa mendapatkan data yang otentik tentang Allah, nggak bisa. Mau dari mana nemunya? Nemunya dari apa yang kita temu yang nggak layak bagi Allah apa nih? Nah, kita sucikan, nggak mungkin nih. Yang pantas bagi Allah apa nih? Nah, kita nisbatkan gitu loh. Allah berilmu dan ilmu itu bagi Allah sifat kesempurnaan. Kenapa? Karena Allah itu dengan ilmunya tahu segala. Berarti ilmu itu jadi sifat sempurna bagi dirinya Allah. Hayat sifat sempurna, iradah sifat sempurna. Allah bisa menentukan segala sesuatu, sifat sempurna namanya bagi Allah. Ya, jadi apabila ada sifat yang sifat itu berdiri pada zat, kalau sifat itu punya tuntutan, pasti sifat itu akan punya kaitan dengan perkara yang lain selain zatnya gitu. Sifat yang punya tuntutan berarti dia akan punya kerja selain berdirinya pada si zat. Wa kadal qudratu wal iradatu wa nahwuhuma. Begitu pula dengan sifat kudrat, dengan sifat iradat gitu. Kudrat itu apa? Kudrat itu ya sifat yang dengannya Allah mudah menciptakan segala sesuatu. Jadi ada yang diadepin sama sifat kudrat, yaitu memunculkan atau meniadakan perkara mungkin. Iradah apa? Menentukan sebagian dari apa yang mungkin terjadi pada makhluknya. Berarti ada perkara zaid ala sifat gitu loh. Perkara lainnya selain dari keberadaannya sebagai sifat gitu loh. Apa zaidnya? Ya tadi ta'aluk atau tuntutannya atau apa yang diadepin oleh si sifat. Lah Allah itu wajib hayat, dan hayatnya Allah itu tidak dengan ruh gitu. Allah itu hidup tidak dengan ruh. Jangan nanti dipahami Allah hidupnya dengan ruh. Kalau Allah hidupnya dengan ruh berarti gimana? Allah membutuhkan zat lain untuk menyempurnakan dirinya. Kayak kita lah. Kita ini hidup, tapi hidup kita itu bukan dari diri kita sendiri. Maka kita butuh yang lain yang menghidupkan kita. Kita butuh yang lain yang mengaktifkan kita. Hidup itu apa sih? Sifat yang dengannya sesuatu jadi bisa aktif. Bukan sifat yang aktif, bukan. Tapi sifat yang dengannya jadi adanya sifat aktif. Sifat yang punya keaktifan. Kalau mati, sifat yang dengannya ketika dia ada akan hilanglah semua aktivitas, namanya maut gitu loh, mati. Jadi ketika orang itu bersifat mati, maka berarti seluruh apa yang jadi aktivitasnya akan jadi non aktif gitu. Nah,
Karena hidup kita itu bukan dari diri kita sendiri, berarti kita butuh kepada yang lain yang mengaktifkan diri kita. Lah Allah nggak begitu, gitu loh. Allah itu hidup, tapi hidupnya Allah tidak butuh pada yang lain untuk menyempurnakan dirinya. Kalau Allah butuh yang lain, berarti Allah iftikor, gitu. Allah itu zat yang istighna, yang nggak butuh pada segala sesuatu. Berarti hidup itu ya sifat yang pasti yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari yang lain selain Allah. Apalagi saya mengatakan begini, oh kalau manusia itu hidupnya pakai ruh, ruhnya itu dari dirinya Allah. Repot lagi nih. Allah itu meniupkan ruh dari dalam dirinya masuk ke dalam dirinya Nabi Adam, Nabi Isa, ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Allah meniupkan ruh dari dirinya. Kalau begitu Allah itu apa dong? Jisim dong. Ya. Kan bisa dibagi-bagi berarti kan. Berarti Allah itu wujudnya tersusun kalau begitu dong. Bisa dibagi-bagi. Tapi kan lafadznya begitu, Bib. Kul apa ayatnya? Apa namanya? An-ruh min amri Rabbi, gitu loh. Kuliruh min amri Rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, gitu loh. Kuliruh min amri Rabbi. Min amri Rabbi dipahami dari diri Allah, gitu loh. Yas'alunaka anir ruh, kuliruh min amri Rabbi. Yang yas'alunaka itu, yang yas'al siapa? Orang Yahudi. Lah, itu kira-kira orang Yahudi nanya, itu mau nanya apa? Bentuknya ruh atau asal usulnya ruh? Asal usulnya ruh, gitu loh. Kalau dikatakan kuliruh, katakan ya Muhammad, kuliruh min amri Rabbi, bahwa ruh itu adalah dari perkara Tuhanmu. Lah, perkara apa nih? Mesti perkara yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah pahamnya apa? Makhluk itu semuanya baru. Semua makhluk itu baru. Tapi ada yang bersama Allah, tapi bukan makhluk. Dan itu menjadi bahan untuk Allah menciptakan makhluk, gitu. Lah, bahannya kodim, makhluk, bukan. Tuhan, bukan juga. Bukan Allah, kodim. Gak ada yang bikin. Tapi bukan makhluk. Nah, dari bahan-bahan itu Allah menciptakan makhluk, termasuk ruh, gitu loh. Hah? Dia musyrikkan rasa dia. Itu serikatnya dua itu. Karena kodim bukan makhluk. Serikatnya berarti. Tapi ahli sunnah nggak mengkafirkan mereka. Artinya mereka itu ahlul bid'ah gitu doang. Pemikirannya pemikiran yang salah, gitu loh. Jadi sebenarnya tugasnya mutakalimin itu hanya menentukan ini pemikirannya benar atau salah, gitu aja.
Kalau urusan kafir atau enggak kafir sebenarnya itu urusannya qadhi, urusannya hakim, bukan urusan mutakalimin sebenarnya. Mutakalimin tugasnya cuma ngomong pemikirannya bener, pemikirannya enggak bener gitu loh. Lah enggak benernya ini nanti meningkat ke derajat fasik atau kafir atau itu urusannya qadhi sebenarnya begitu gitu loh. Jadi tugas, Dulu strukturnya ada ya? Struktur. Organisasinya. Oh iya, ada dong. Tuh, karena ulama itu punya masing-masing tugas. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Dan nggak saling melewati tugasnya. Kayak di dalam menetapkan sifat hayat. Hayat itu sifat yang di Quran nggak ada. Hayat di Quran nggak ada, adanya hayyan. Hayyu, lah iya hayy artinya adanya maknawiyahnya gitu loh. Bukan ma'aninya. Terus dari mana? Akal itu, mutakalimin itu menetapkan sifat pada Allah nggak butuh lafaz. Butuhnya makna. Gitu loh. Kalau makna itu layak bagi Allah, maka diisbat oleh akal gitu loh. Kalau makna itu nggak layak bagi Allah, maka dinafikan oleh akal. Lah itu lafadznya dari mana? Dari mana saja gitu. Nggak harus Quran dan hadis gitu loh. Makanya kata orang-orang Mu'tazilah, ente ini ahli sunnah Mu'attilah. Kita dikatakan Mu'attilah, orang-orang yang menolak sebagian sifat-sifat Allah. Kita ngomong Mu'tazilah, Mu'attilah, menolak sifat-sifat Allah. Gimana sih? Atilnya kita di mana? Menolak duduk. Itu sifat Allah, duduk itu menolak turun. Ini Mu'attilah, bersemayam. Mu'tazilah menolak ilmu, hayat. Kan ditolak sama dia. Ini sama-sama siapa? Iya, nggak boleh, nggak boleh kata dia. Jadi kita ini dianggapnya udah ahli bid'ah, Mu'attilah, komplit kita ini udah menambahkan sesuatu yang nggak ada di dalam Quran, yang Allah sendiri nggak mensifatkan, tapi ente mensifatkannya. Yang Allah mensifatkan, ente menolaknya. Ente ini aneh ahli sunnah gitu, kita ini justru gitu. Coba ente. Kalau udah kesini mah sembuh ya. Orang-orang itu kalau udah kesini sembuh ya. Karena tadi akal itu untuk mengisbat sesuatu ini nggak butuh. Kalau maknai zat mah usul namanya ya, sifat ya. Lah iya, kalau Allah itu nggak bersifat, ya kita nggak bisa memahami zat dong. Wong memahami zat itu hanya dengan cara sifatnya. Iya. Si masdar itu dianggapnya benar. Jadi kalau Allah itu zatnya sempurna karena sifatnya, berarti Allah itu iftikor pada sifat gitu. Lah padahal yang namanya iftikor itu butuhnya zat pada selain zat, bukan butuhnya zat pada sifat gitu loh. Nah itu namanya iftikor gitu. Lah itu begitu ya. Ini kan buku kan ilmu. Nah ini ilmu adalah buku. Padahal yang di buku ini bukan ilmu. Yang di buku ini maklumat. Ilmu itu ada pada zat. Ilmu itu berdiri pada si zat, bukan terpisah dari zat. Kalau terpisah begini namanya apa ini?
maklumat yang ada di dalam. Kalau ini di dalam pikiran kamu jadinya ilmu gitu loh. Jadinya maklumat gitu. Kalau maklumat bisa tidak ya jadinya maklumat. Iya bisa afal apa saja, mau namanya sesuatu yang dimaklum bisa apa saja kan. Allah memaklum yang wajib, yang mustahil, yang jaiz gitu kan. Ya jadi hayat ini sifat yang yang tidak butuh pada yang lain bagi Allah gitu loh. Kalau hayatnya kita butuh pada yang lain gitu loh. Lah kalau ruh itu menghidupkan enggak? Hah? Ruh tidak menghidupkan. Kenapa? Karena Allah bisa bikin hidup tanpa ruh gitu. Pohon. Apalagi? Apalagi? Yang dihidupkan Allah nggak pakai ruh apa? Ya ruh itu sendiri. Ruh hidup nggak? Hidup. Pakai apa ngidupinnya? Ya nggak pakai ruh lagi. Kalau pakai ruh lagi gimana? Ruh dihidupkan pakai ruh, jadinya gimana? Tasalsul jadinya, nggak kelar-kelar. Hah? Jadi sakti betul. Hah? Di sebagian makhluknya ruh jadi sakti. Iya, artinya begini, ruh itu tadi menjadi syarat untuk adanya sifat aktivitas. Kalau bagi makhluk jadinya apa? Syarat gitu loh. Adanya sifat aktivitas, syaratnya ada hidup. Kalau bagi Allah kan bukan syarat gitu loh. Kalaupun akal mengatakan wajib adanya sifat hidup bagi Allah, itu karena akal menolak, memustahilkan, nggak mungkin adanya sifat-sifat yang lain, tapi pada Allah nggak ada sifat hidupnya. Nah hidupnya makhluk itu karena ruh. Ruh ini dan makhluk itu dua perkara. Ada jasad, ada ruh. Kita ini terdiri dari dua perkara, cangkang sama isi. Isinya apa? Ruh. Cangkangnya jasad tadi gitu loh. Jasadnya bisa ganti-ganti, kadang kecil, kadang gede, kadang tua, kadang ya boleh diganti apa aja jasadnya. Tapi ruhnya ya dia juga, nggak ganti ruh nggak gitu. Yang ganti itu cangkangnya maksudnya. Hah? Kesurupan itu berarti ruh itu dikendalikan oleh yang lain gitu loh. Jadi ruh itu nggak punya kendali untuk dirinya sendiri, jadinya gitu. Hingga si jasad nggak terkendali. Kan setan lah ya. Berarti harusnya kan yang ada yang lain yang ngontrol ruh gitu loh. Hah? Kirain ada orang rumah banyak gitu kan. Kita tuh setan. Kena virus, hilang kontrol ya. HP ente tahu-tahu WA sendiri, tahu-tahu moto sendiri,
Wah, ini konsletnya apa ini, kesurupan nih apa. Ada sesuatu yang ngontrol si ruh selain diri. Hah? Nggak bisa, bisanya apa? Hilang. Bisanya Adam. Nggak bisa mati roh itu, bisanya Adam. Kalau pindah, hidup-hidup juga. Dari alam ruh, dia hidup. Masuk ke jasad, ke rahim, hidup. Keluar dari rahim, hidup. Masuk ke kubur, hidup. Di kubur ruh hidup nggak? Kalau nggak hidup gimana? Nggak bisa ditanyain dong. Man rabbuka, nanya sama siapa malaikat? Hah? Nanya sama barang yang hidup, masa barang mati ditanyain? Hah? Mau di kuburan itu mati, kalau mati nggak bakalan ditanyain. Ditanya itu mestinya hidup. Hari kiamat ruh nggak hancur, yang hancur jasad semuanya. Setelah dibikinkan jasad baru, ruh dimasukkan kembali. Gitu loh. Jadi ruh itu ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Gitu loh. Kayak surga ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Maka ruh itu sebelum masuk ke dalam jasad, ruh itu disumpah. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tapi saya lupa, Beb, pernah disumpah dulu, Beb. Ya kamu lupa, nggak cuma kamu yang lupa, saya juga lupa. Emang dia doang yang lupa. Semuanya lupa, tapi diingatkan sama Allah gitu. Alastu birabbikum, ente itu dulu pernah sumpah jabatan sama saya. Artinya ruh itu punya ilmu tadinya, ruh itu punya pengetahuan. Ruh itu sebelum masuk ke jasad pinter, dia kenal surga, kenal malaikat, kenal semuanya, dikenal, tahu ruh itu. Setelah masuk ke dalam jasad, ruh itu ngeblank. Kenapa? Karena dibatasi oleh akal. Untuk punya ilmu harus menggunakan akal. Akalnya belum diisi, gitu loh. Maka apa yang diketahui ruh sebelumnya hilang, nggak bisa diingat, gitu loh. Allah mengingatkannya. Nanti kalau ruh keluar jasad gimana? Kembali lagi ilmunya, gitu loh. Makanya orang-orang kafir nanti ketika ruhnya hilang, apa copot dari jasad, akan menangis dia, nyesel. Oh iya, dulu saya pernah disumpah, dulu saya pernah. Gitu loh. Karena apa yang dia ketahui dulu dikembalikan lagi oleh Allah. Direstor lagi, gitu loh. Makanya orang yang ketika roh itu di jasad, kemudian roh itu bisa kembali mengetahui Allah, kenal Allah, wah ini istimewa, gitu loh. Berarti orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencari pengetahuan. Sumpahnya apa itu? Alastu itu artinya apa? Banyak orang salah nih. Alastu birabbikum. Apa itu? Kalimat subut apa nafi itu? Nafi kan? Iya. Bukankah aku ini Tuhanmu?
tidakkah aku ini Tuhanmu? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Bukankah aku ini Tuhanmu? Tidakkah aku itu Tuhanmu? Jawabnya apa? Tidak. Jawabnya tidak. Iya, kayak gini. Ente ditanya sama harim ente, tidakkah saya ini cantik? Jawabnya apa? Iya. Berarti apa? Nggak cantik. Lah iya kan begitu kan? Ente dikasih makan, harim ente masak nih, nggak enak ya? Iya. Berarti apa? Berarti jawabnya apa? Enggak. Enggak enak ya? Enggak kok. Gitu loh. Oh ya. Kalau iya malah enggak enak gitu loh. Enggak enak ya? Iya. Saya enggak cantik ya? Iya, gimana? Saya bukan Tuhanmu ya? Tapi kan tidak, engkau adalah Tuhanku, gitu loh. Enggak, ini enak makanannya, gitu. Jawabnya kan begitu. Enggak, ente mah cantik. Tapi kalau iya, kalau nggak jeli begitu, makanya banyak orang itu kok jawabnya kok bala, Beb? Ya kan jawabannya? Lah iya, bala gitu kan. Nafi ya nafi gitu loh. Bala syahidna. Betapa enggak ya bahasa ini? Bala itu betapa enggak. Iya. Kalau nggak diilmuin, orang ngartiinnya mesti nanyanya, saya ini Tuhan kamu apa bukan? Iya, engkau Tuhan kami ya Allah. Kan begitu yang gampang kan? Saya ini cantik apa enggak? Iya, ente mah cantik, gitu kan? Ini masakannya enak apa enggak? Enak, iya, gitu kan? Begitu kan? Karena pertanyaannya positif gitu loh. Kalau pakainya subut ya, kalau pakai nafi, iya siapa? Jangan disebutin lagi, lah sebut lagi berarti ini mengiyakan. Iya. Ya, jadi harus bahwa ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah. Wabil jumlah fajami'u sifatil ma'ani muta'alliqatun. Maka kesimpulannya apa? Bahwa seluruh sifat ma'ani itu adalah sifat yang mempunyai ta'alluq, tapi itu selain hayat. Ai talibatun, atau punya tuntutan, atau punya hubungan dengan perkara lain selain zat, punya hubungan ganda dah gitu loh, punya dua hubungan, selain hubungan sama zat juga berhubungan dengan selain zat gitu loh. Liza idin alal qiyami bimahaliha siwal hayat gitu loh, punya hubungan dengan perkara lain selain zat, selain sifat hayat. Wa hadza ta'alluqu nafsiyun litil kasifat kama anna qiyamaha bidzat nafsiyun laha aidzon. Maka sifat ta'alluq ini adalah jati dirinya tiap-tiap sifat gitu loh. Perkara pokok bagi tiap-tiap sifat yang punya ta'alluq ini jati dirinya gitu loh. Kalau ada sifat melihat mesti gitu loh,
ada yang dilihat gitu loh. Kalau punya sifat mendengar pasti ada yang didengar gitu loh. Kalau punya ilmu pasti ada yang diketahui gitu loh. Seperti halnya pula yang namanya sifat, nafsiyahnya sifat apa? Qiyamu bidzat gitu. Itu nafsiyah sifat gitu loh. Jati dirinya sifat itu apa? Berdiri pada sebuah zat, karena nggak mungkin sifat berdiri sendiri gitu loh. Nggak ada sifat satupun yang berdiri sendiri. Kayak apa contohnya? Meriang, seneng, susah. Ada susah jalan-jalan pernah ada? Ya, ada susah tuh susah. Siapa? Susah jalan-jalan tuh. Mana ada susah jalan-jalan? Susah. Kalau yang namanya susah, ya pasti nempel sama zat. Seneng ya nempel sama itu jati dirinya sifat. Begitu pula ta'alluq gitu loh. Jati dirinya sifat yang punya ta'alluq pasti punya kaitan dengan perkara yang lain. Kalau dia nggak punya kaitan dengan perkara lain, berarti dia nggak punya ta'alluq. Tapi tetap namanya sifat ma'ani gitu loh. Jadi dia hanya punya satu nafsiyah, apa? Hanya berkaitan sama si zat, nggak punya tuntutan dengan perkara yang lain. Kan nggak mungkin kan, ini orang punya sifat ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Terus dia tahunya dia punya sifat kalam gimana? Nggak ngomong apa-apa gitu loh. Ada sifat ilmu nih, pada siapa? Nggak pada siapa-siapa, bisa. Karena nafsiyahnya ilmu harus qiyamu bidzat gitu loh. Harus berdiri pada sebuah zat, baru akan mungkin ditemukan sifat ilmu. Kalau ada sifat ilmu ditemukan, juga pasti ada yang diketahui gitu loh. Karena nggak mungkin nih ada sifat ilmunya tapi nggak mengetahui apapun. Kita lahir punya ilmu nggak? Ilmu apa? Setelah lahir. Begitu lahir nggak punya ilmu, tapi kita diberikan alat untuk idrok gitu loh. Idrok ilmu. Bayi itu bisa ngomong nggak? Ngomong itu apa? Oh, kata-kata itu kata nahwu, lafdzun murakkabun bil wad'i, itu nahwu. Lafdzun murakkabun bil wad'i itu nahwu. Kalau indal mantek kalam itu apa? Kalam itu orang yang punya keinginan menyampaikan keinginannya. Orang yang bisa menyampaikan keinginannya itu namanya ngomong. Iya dong. Orang gila bisa ngomong nggak? Bisa. Ente bisa tahu nggak maksudnya orang gila? Ente bisa tahu nggak maksudnya atau keinginannya orang gila? Tahu nggak ente? Berarti dia ngomong, gitu loh. Jadi ngomong itu nggak perlu suara, nggak perlu tulisan, gitu loh. Yang penting kamu bisa nyampai pada apa yang dia inginkan, ente paham. Berarti ada informasi masuk ke kamu, gitu loh. Kenapa? Kenapa? Ente paham nggak yang dia maksud? Enggak. Kalau dia begini, ente paham nggak? Nah, berarti ente nggak, berarti diajak ngomong ente. Yang ngomong itu menyampaikan
apa yang dia mau, gitu loh. Mau menginfokan yang dia inginkan. Kalau kamu paham infonya, berarti dia ngajak ngomong kamu dan kamu paham. Nggak harus pakai suara, tulisan. Lah bayi ngomong nggak? Ya ngomong. Ibunya tahu nggak? Tahu. Oh ini lapar nih. Oh ini ngompol nih. Tahu nggak? Tahu. Gitu loh. Berarti kan dia ngomong gitu loh. Berarti kalau Nabi Sulaiman ngomong-ngomong binatang-binatang mungkin bahasa ini tadi. Iya, mau bahasa apa saja yang penting Nabi Sulaiman tahu maksudnya itu. Nah kalau radio ngomong nggak? Dia malah punya keinginan. Berarti dia nggak, walaupun dia bersu, gitu maksudnya. Jadi jangan yang bersuara itu ngomong, jangan. Namanya ngomong itu kalau dia punya keinginan menyampaikan sesuatu namanya ngomong gitu. Orang pahamnya ada suaranya nih ngomong apa? Tembok dipukul tung, tembok lagi ngomong, kok tembok lagi ngomong, tembok ngomong apa? Yang lagi ngomong yang mukul, bukan temboknya yang ngomong. Jadi kalau ada orang kalau disifati kalam, ya pasti ada yang mau ditunjukkan, dia bisa menunjukkan sesuatu gitu loh. Makanya kerjanya kalam itu apa? Dilalah, menunjukkan apa yang dia inginkan gitu loh. Oh saya ingin orang itu tahu kalau saya ini Tuhan. Oh saya pengen dia tahu kalau saya ini datang. Oh saya pengen dia tahu kalau saya ini, maka dia informasikan dengan apa saja. Yang penting kamu sampai pada informasinya. Gitu lah. Kalau ada suara siang-siang ting 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 ting, kamu tahu nggak suara apa itu? Itu tukang bakso. Itu yang ngomong tukang bakso apa piring? Nah itu tukang bakso gitu loh. Nggak harus teriak-teriak saya datang, nggak usah. Gitu. Mangkok ngomong. Ya. Jadi kalam itu disebut kalam begitu maksudnya. Disebut kalam bisa menunjukkan atas keinginannya gitu loh. Makanya kalau yang nggak punya keinginan berarti yang nggak punya sifat kalam gitu loh. Bisa katanya itu para penyair. Ya, penyair namanya. Dia ngomongnya apa kalender? Ya, udah. 15 ini, tanggal 15 nih. Bulan lalu. Dul Sumbang juga nggak ngomong bulan bisa kalau bulan bisa, bukan bulan bisa bukan kalau. Itu karena yang namanya penyair itu kerjanya bohong, makanya Nabi nggak pernah bersair karena penyair isinya kebohongan, omongannya penuh dengan kebohongan. Penyair, cintaku padamu sampai mati, mana ada? Aku akan bersamamu sampai mati, mana ada? Nanti dia mati kawin lagi, mana ada sampai mati? Itu syair doang. Nah, dulu ada seorang ahli syair di zaman Nabi. Kata Imam Syafi'i, andai aku tidak malu dengan keulamaanku, aku akan lebih ahli syair daripada penyair di zaman Nabi. Kalau saya nggak malu dengan keulamaannya. Kenapa? Masa ulama bersyair? Berarti banyakan bohong dong. Gitu loh. Maka syair itu isinya kebohongan. Wajahmu bagaikan rembulan. Nah, sinarmu menerangi malam. Mana ada
ada begitu. Itu bahasa penyair semua. Jadi kalau disebut hujah syi'riyah namanya. Hujah syi'riyah, hujahnya penyair. Apa isinya? Isinya kebohongan. Sudah sama hujahnya hujah syar'iyah, hujah qat'iyah. Yang nggak mungkin ada kebohongan. Bisa nggak sahih itu karena ada ayat-ayat yang bunyinya sama Iya, tapi bukan syair. Bukan syair itu melebih-lebihkan melebih-lebihkan keadaan sesuatu, itu penyair gitu loh. Jadi diomong nggak sesuai dengan keadaannya gitu loh. Kalau Quran justru ngomong sesuai keadaannya. Makanya Nabi itu nggak pernah sekalipun ngomong pakai syair. Berarti Nabi akan melebih-lebihkan sesuatu. Ya, jadi ada nafsiyahnya sifat, ada nafsiyahnya sifat, ada nafsiyahnya ta'alluq gitu. Kalau nafsiyahnya sifat apa? Qiyamu bidzat. Itu nafsiyahnya sifat. Kalau nafsiyahnya sifat yang punya ta'alluq, maka dia akan punya tuntutan dengan perkara yang lain. Kalau nggak punya tuntutan, berarti dia bukan sifat yang punya ta'alluq. Gitu aja. Ya, ini yang kita pahami dari wajibnya Allah bersifat hayat, dan sifat hayat sifat yang nggak punya ta'alluq. Berarti sifat hayat hanya punya satu nafsiyah, yaitu apa? Qiyamu bidzat. Dia nggak punya tuntutan kepada perkara yang lain. Insyaallah kita sambung besok, tinggal bicara sifat sama dan basar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله بدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.